Satu Enggak, dulu dua aja. dulu. Dua aja deh. Ya, Oh, ya gini, udah. gini. Maksud Oke. saya gini. Satu dulu biar dijawab. Setelah itu dua nanti tanya dijawab lagi gitu. Tenang aja, Baik, Bapak di baik. sini aja. Siap, makasih. Ya, di sini aja. Nah, mungkin satu pertanyaan dari teman kita Kristen yang sangat santun dan sopan sekali, Pak Desuki dan Gurunda Zuma. Mungkin Gurunda dulu atau Pak Desuki dulu, bebas. Pertanyaannya kenapa gitu kan? Kok kesannya membenci agama Kristen begitu Gurunda atau Pak Desuki? Tafadhol. Akhi Zuma silakan monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Bang Cendana. Jadi gini, mungkin narasinya harus diperbaiki. Kami umat Islam tak ada sedikit pun membenci. Ya, agama Kristen ini adalah sebuah konsep aliran kepercayaan. Di dalamnya kemudian terdiri penganut yang kemudian disebut Kristiani. Orang-orang Kristiani ini diantaranya ada saudara-saudara kami sebagai warga Indonesia, dan Islam hadir kemudian sebagai penuntun menuju kepada keselamatan. Nah, kenapa kami umat Islam ini membahas tentang kekristenan? Satu, karena Al-Quran membahas Kristen, Al-Quran membahas Yesus, Al-Quran membahas Bible. Selayaknya kemudian Orde Baru membahas Orde Lama, Reformasi membahas Orde Lama dan Orde Baru. Ketika Al-Quran menarasikan Bismillahirrahmanirrahim, wa idza husyiran nasu kanu lahum, kata lahum ini merujuk kepada orang-orang yang memiliki sembahan, ya, memiliki sembahan, di mana sembahan mereka yang dimaksud di sini, termasuk sembahannya itu akan menjadi musuh bagi orang-orang yang menyembah kepada sembahan yang mereka sembah. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, kata Allah, sesembahan itu, sembahan mereka, maksudnya oknum yang mereka sembah, akan menjadi musuh mereka. Dan apa yang mereka sembah akan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap apa yang mereka sembah. Itu kata Al-Quran. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Yang mereka sembah ini akan mengingkari apa yang dilakukan oleh penyembah-penyembah terhadap dirinya. Nah, waktu bergulir kemudian Al-Quran menanamkan akidah ini, Al-Quran menanamkan kemudian pondasi ini kepada setiap umat Islam yang belajar Al-Quran. Saban hari kemudian bertemulah kami dengan para penghujat, penista, orang-orang Kristen tertentu yang siang malam kerjanya hanya dihabiskan untuk menulis atau menyuarakan hujatan dan penistaan terhadap Al-Quran dan terhadap Allah dan terhadap Islam, begitu juga kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka kami mengambil Bible sebagai kendaraan yang digunakan oleh Kristen sebagai aliran kepercayaan untuk membenci Islam. Maka kemudian saya belajar, rupa-rupanya saya menemukan dalil di dalam Bible itu sendiri, dalam Matius 7, bagaimana seorang sembahan Kristen bernama Yesus itu betul-betul memusuhi penyembahnya dan mengingkari semua unsur atau aspek yang dilakukan oleh Kristen terhadap dirinya. Kita lihat di dalam Matius 7 di situ. Di sana Yesus mengatakan, pada hari terakhir banyak orang akan memanggil aku dengan panggilan Tuhan. Mereka mengatakan, bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus, mengadakan mukjizat pakai namamu juga Yesus. Pada waktu itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kembali mengingatkan saya kepada Al-Quran. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kata Al-Quran, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka
dan yang mereka sembah ini justru mengingkari penyembahan-penyembahan mereka. Terbukti ternyata di dalam Matius, Yesus yang Kristen sembah memusuhi Kristen, bahkan mengusir dan membenci Kristen, dan bahkan menyangkali pemujaan-pemujaan yang Kristen lakukan terhadap Yesus. Lalu sebagai saudara, sebagai penganut agama Islam, rahmatan lil alamin, Islam itu damai sejahtera, melahirkan damai dan menciptakan kesejahteraan. Maka saya terpanggil untuk meluruskan, menyadarkan, minimal tak ada umat Islam yang mengikuti ajaran yang diwariskan penjajah, ya, alias Kristen. Maka saya menyuarakan ini. Atau kalau ada di antara orang Kristen yang bisa mendapatkan hidayah dengan penjelasan saya, alhamdulillah, mereka bisa meninggalkan agamanya dan kemudian mendapatkan warisan Firdaus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada unsur kebencian kecuali kepada para penghujat dan kepada penista, bukan kepada seluruh umat Kristen. Orang-orang Kristen itu adalah orang-orang baik pada umumnya yang ada di Indonesia ini, baik dalam tanda petik, tetapi ada di antara mereka yang kemudian menghujat, menista, yang siang malam habis waktunya untuk mencari bagaimana memurtadkan generasi Islam berikutnya. Demikian. Ya, luar biasa. Gimana Pak Cendana? Sudah Saya boleh nanggapin? mendapat, oh silakan Pak. Iya, oke. Terima kasih Bang Zuma atas penjelasannya. Kalau begitu berarti kepada orangnya Bang ya. Ya, kalau kitab sucinya daripada Injil atau Alkitab itu kan tidak ada ya. Bahkan saya tuh sangat senang ajaran Islam ketika saya punten ya, permisi banget. Saya ambil kutipan dari surat Al-Kafirun ayat 6 ya. Lakum dinukum waliyadin. Artinya apa? Artinya kan kita semua tahu agamamu, ya itu agamamu, agamaku, agamaku. Lalu yang jadi saya pertanyaan, ini mohon maaf ya. Ini mungkin teman-teman merasa, lo kenapa nggak pergi ke Komor Oten? Saya bukannya apa-apa ya, saya sih nggak peduli sama mereka. Kenapa? Karena di ajaran saya, kalau orang melakukan itu, dia bukan Oten, gitu loh. Nah, artinya saya nggak peduli ya. Kalau dia mengaku dia Oten ya nggak kayak gitu tipe orangnya gitu loh. Nah, yang ingin saya tanya ke Bang Abang, kan saya kan sering mendengarkan ya, apalagi di Bang Zuma sama Bang Yonatan ini kan komal besar ya. Saya ini cenderung dibawa aja mendengarkan. Yang saya dapatkan justru penjelasan Abang itu justru saya lihat kitab suci, isi daripada kitab suci itu yang dipelintirkan gitu loh. Kenapa nggak manusianya yang abang tegur atau apa gitu? Kenapa kitab sucinya yang abang pelintirkan? Kalau emang abang niatnya untuk orang itu supaya siapa tahu jadi mualaf, ya kenapa mesti mempelintirkan kitab suci agama Kristen gitu loh? Nggak menggunakan kitab suci Al-Quran gitu loh, maksud saya begitu Bang. Jadi saya kira pada dasarnya ya silakan aja abang mau membuat orang supaya ini ya tidak masalah, karena kembali lagi itu ke individu masing-masing. Cuma yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika isi daripada kitab suci Alkitab yang kita imani itu yang abang pelintirkan gitu loh Bang. Artinya kenapa nggak menggunakan kitab abang aja? Mungkin itu dari saya abangku. Terima kasih. Iya, baik. Di awal tadi saya sudah mengatakan Islam membahas kitabnya orang Kristen, membahas Yesus dan membahas kemudian agama Kristen itu sendiri. Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami tentang kitab, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Maka celakalah orang-orang tersebut di mana mereka menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, ini dari Tuhan pencipta alam semesta, dengan tujuan liyastaru bihi thamanan qalila, untuk mendapatkan kemudian keuntungan yang sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun, kata Allah. Untuk menjualnya dengan harga murah, maka celakalah mereka karena
tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Al-Quran mengatakan ada sekelompok orang yang menulis buku dari dirinya sendiri, bukan kalam Allah, bukan firman Allah, bukan perkataan Allah, bukan wahyu dari pencipta alam semesta Rabbus samawati wal ard. Lalu mereka mengatakan ini dari Allah hanya untuk menjual buku tersebut dengan harga yang murah. Artinya ada sekelompok manusia yang tidak dikenali menuliskan buku di mana dia sebagai penulis pun tidak pernah berpikir kalau tulisannya bakal menjadi buku suci oleh sekelompok orang-orang yang tidak pernah belajar tentang kebenaran. Mereka hanya modal imani saja, asal percaya saja, ikuti ayah, ibu, nenek, moyang saja. Ada orang yang mencatat, melakukan penyelidikan, orang yang tak dikenal siapa bapaknya, siapa emaknya, siapa neneknya, dari bangsa mana. Kemudian bukunya itu mereka jual ke oknum lain, dan oknum lain menerima buku itu lalu dijadikan sebagai sandaran aliran kepercayaan. Itulah yang disebut Bible. Ini fakta, ini real, ini real. Jadi Al-Quran bahas itu. Al-Quran datang bukan untuk kemudian menyiksa orang-orang atau menghujat orang. Enggak. Al-Quran datang merangsang orang yang punya akal untuk bagaimana membaca dirinya, memahami dirinya, mempelajari dirinya. Benarkah langkah saya setelah menuju ke gereja tiap hari Minggu? Adakah perintah dari pencipta alam semesta untuk itu? Itu sekedar untuk menyadarkan. Tapi kalau dianggap itu adalah sebagai sesuatu yang merusak, sesuatu yang membuat saudara tersinggung, tersakiti, ya saya minta maaf. Tapi coba pelajari sendiri, apakah emang benar ibadah minggu itu ada unsur perintahnya dari Tuhan? Menyembah manusia anak Maria itu ada perintah dari Tuhan? Kalau ada, tunjukkan. Kan tak ada. Berarti kedatangan Al-Quran dan para apologet Islam ini justru sebagai pembawa damai sejahtera kepada saudara-saudara yang mau menggunakan akal. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadzal min indillah. Maka celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Kenapa dengan harga murah? Karena mereka yang mengajarkan buku ini, kitab ini, itu hanya mendapatkan kebahagiaan dunia saja. Tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan akhirat. Kecuali angan-angan, kata Allah. Illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Mereka hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Demikian. Bang Host, saya boleh bertanya lagi atau? Silakan Bang Cendana, silakan. Begini, Bang Zuma, saya lebih salut ya apabila Bang Zuma itu bisa menarik orang atau istilahnya apa ya, memualafkan seseorang itu dengan tidak menghujat kitab suci orang lain, tapi gunakan kitab suci Abang yang merupakan kitab suci yang paling sempurna. Jadi kalau saya sendiri Bang, kalau saya merasa kitab suci saya sendiri yang paling sempurna, ya saya pasti akan menggunakan kitab suci saya sebagai pedoman saya untuk menarik orang daripada menggunakan kitab orang lain yang menurut saya itu salah, dan saya gunakan istilahnya sebagai suatu serangan kepada dia yang sebagai penganut yang kitab saya hina itu atau saya serang itu. Jadi menurut saya begini Bang, saya ini tidak pernah mau berdiskusi apapun karena ujungnya ini Bang, kita sama-sama punya keimanan sendiri. Jadi pun menurut Abang saya ini salah mengikuti kitab suci saya tetap akan merasa saya ini benar. Sama sebaliknya Bang. Jadi ini saya sih apa ya istilahnya ya. Tapi mungkin sulit buat Abang ya. Bisa nggak Abang ya ketika menggunakan istilahnya mau mencobalah. Ini kan di 1.900 orang ini kan mungkin hanya 2% lah yang bukan Islam ya. Bisa nggak Abang menggunakan kitab suci Abang sendiri tanpa menggunakan Bible atau Bibos atau apapun itu ya kepada 2% itu, agar mungkin maaf ya Bang ya, mungkin dengan keindahan kitab suci Abang itu yang saya tidak mengerti, justru saya merasa apa ya, wow ini luar biasa gitu. Siapa tahu saya jadi seorang mualaf gitu loh Bang, daripada Abang selalu istilahnya menyudutkan kitab suci orang lain
dengan selalu mengatakan kitab ini yang terbaik. Kok gitu kenapa nggak selalu abang gunakan kitab suci abang aja gitu loh bang? Itu baru, maaf ya, maaf, itu baru hebat gitu loh saya kira, daripada kita membandingkan. Kalau saya sendiri punya keimanan bang ya, artinya ketika orang memukul saya ya, saya tidak akan pernah membalas kalau sebisa mungkin ya. Nah itu namanya kasih bang. Tapi ya saya kembali lagi, ini menurut saya, kalau di ajaran abang saya tidak tahu dan saya sangat menghormati. Cuman itu aja saran saya bang, kalau bisa. Baik, Bang Cendana, udah izin nanti ditanggapi bang. Di Boleh, silakan bang. Baik. Jadi gini. Yang disebut kasih itu adalah ketika melihat saudara-saudaranya berada pada kecelakaan, kemudian mengingatkan. Itu kasih. Kalau dikatakan bahwasanya aspek kebenaran itu dilihat dari betapa orang itu kemudian menahan dirinya untuk mengingatkan orang lain, itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Saya rasa itu keliru juga. Atau ketika kemudian kita mendiami sesuatu yang mungkar di hadapan Allah, dianggap sebagai sebuah kebenaran, itu tidak juga. Kenapa? Contoh misalnya nih, di dalam Al-Quranul Karim ada perintah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ini ada perintah dalam Al-Quran. Umat yang taat tentu melaksanakan perintah ini. Umat yang taat berarti umat, artinya manusia, hamba Allah yang taat kepada Tuhannya. Nah sekarang permasalahannya, apakah hanya di Islam ada perintah kayak begini? Tidak. Di Kristen malah lebih parah. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadi Kristen-Kristen yang tidak melakukan penginjilan kepada umat Islam, itu adalah Kristen yang tidak taat kepada Bible. Matius 28 nomor 20-nya mengatakan apa? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan, yang kuperintahkan kepadamu. Harusnya Kristen, kalau Kristen itu agama benar dan Yesus yang memerintahkan orang menjadi Kristen, maka semua oknum Kristen wajib hukumnya mengkristenkan orang Islam. Ini perintah, kecuali menjadi orang munafik. Orang munafik itu terlihat baik, tetapi apa yang diperintahkan oleh yang mereka semua, mereka tidak jalankan. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu, katanya. Nah, saya di awal mengatakan bahwa ada sebagian orang Kristen yang menghabiskan waktunya untuk menghantam Islam dengan berbagai macam cara mereka lakukan secara terstruktur, terencana dan masif. Itu fakta. Ada yang ngaku-ngaku Islam, ada yang ngaku-ngaku mu'alaf, ada yang ngaku-ngaku mantan haji, mantan kiai, anak kiai, pemilik pesantren. Bahkan ada di antara mereka yang tidak segan-segan masih menggunakan peci, baju koko, pakai jilbab dan seterusnya. Orang Islam mana ada yang kayak begitu? Secara terstruktur dan secara lembaga Bible Indonesia sengaja mengambil semua, hampir semua istilah-istilah Islam masuk ke dalam Bible. Untuk apa? Untuk menghajar akidah umat Islam yang awam agar mereka bisa ikut menjadi Kristen. Itu fakta. Jadi jangan salahkan ketika umat Islam kemudian bangkit melakukan perlawanan. Kalau mau berbicara mengenai mana tahu saya kemudian bisa masuk Islam oleh karena mendengarkan Al-Quran. Bukan kayak begitu. Orang yang mau masuk Islam syaratnya bukan mendengar Quran, syaratnya menggunakan akal. Pelajari Bible dengan akal. Orang Kristen kalau mengkaji Bible-nya menggunakan akal, wallahi mereka akan meninggalkan Kristen. Saya bersumpah demi Allah, kalau orang Kristen mendalami Bible dengan menggunakan pendekatan akal kemanusiaannya, mereka pasti meninggalkan Kristen. Mustahil masih Kristen kalau mereka menggunakan akal mengkaji Bible.
otomatis dia keluar dari Kristen. Nah, sekarang permasalahannya Kristen tidak menggunakan akal di dalam mendalami Bible. Tidak, mereka menggunakan doktrin, dogma, asal imani saja. Jadi kalau di Islam dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, memang betul. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tahu siapa yang sesat, dia yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, sekarang permasalahannya Kristen ini. Di Kristen perintahnya juga ada sama seperti itu. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua, setelah tahu agama Kristen ini adalah agama syiar, agama tablik, agama penginjilan seluruh makhluk, maka mendengarkan itu kemudian kami umat Islam harus menyerukan wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang disembah oleh orang Kristen itu adalah iblis yang durhaka. Mungkin mana kitab saya yang mengatakan itu untuk membentengi akidah umat Islam agar jangan terpengaruh dengan Indomie, mulut manis dan seterusnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mencadangkan dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 42. Inna ibadi laisa laka alaihim sultana illa manittaba'aka minal gawin. Tapi tidak semuanya. Sungguh kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku, kata Allah. Illa kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Siapa orang sesat ini? Ya jelas mereka yang tidak pernah mendapatkan perintah untuk sekolah minggu, untuk ibadah minggu, untuk menyembah Yesus, melakukan itu. Itulah orang sesat. Nah, apakah saya boleh membiarkan anak-anak saya, keturunan saya, untuk nanti setelah saya meninggal mereka mengikuti ajaran sesat? Nggak boleh, nggak mau saya. Maka saya tampil mengatakan bahwasanya iyad'una illa syaitanam marida. Yang orang-orang kafir sembah itu hanyalah setan yang durhaka. Itu fakta. Jadi mohon maaf abang tidak akan pernah mampu menghentikan kebenaran itu untuk bungkam. Begitu juga tidak akan pernah menghentikan kami para apologet Islam untuk tidak menyuarakan kebenaran. Cukup ulama kami, ustadz kami, para mubalik, faradai, kalau mau mengajarkan Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, silakan Anda dengarkan di sana. Mana tahu bisa mendapatkan hidayah. Tapi untuk membentengi akidah umat Islam dari ronrongan kaum kafir, kaum kufar, maka hadirlah kami sebagai apologet. Maafkan atas ketidaknyamanan itu yang harus terjadi. Kami harus mengatakan lakum dinukum waliyadin. Maksudnya, wahai Kristen, silakan Anda beragama dengan agama Anda. Jangan nyenggol-nyenggol Islam. Jangan mengambil istilah-istilah Islam. Silakan dengan agama Yunani Anda. Silakan dengan agama Barat Anda. Jangan ke Islam-Islaman. Kami pun akan menjadi seorang Muslim, menjadi Islam yang taat, dan tidak akan pernah menjadi penganut agama Kristen atau agama warisan orang-orang Yunani. Demikian. Oke, jadi mungkin Bang closing statement saya, karena mungkin ada teman-teman yang di bawah mau ikut. Tapi tolong jangan dipotong, ya mungkin 2 menit ya. Jadi gini Bang, pertama ketika Abang mengucapkan bahwa injilkan firman Tuhan kepada semua umat manusia, ya itu betul. Tapi itu artinya menggunakan kitab suci yang kita percaya, yaitu Injil atau Alkitab, bukan dengan cara membandingkan. Itu maksud saya itu satu ya. Dan kedua Bang, maaf ya, no hard feeling, kita open minded lah ya. Tapi saya nggak cenderung masuk ke wilayah ranah kitab suci. Cuman hanya ingin bertanya saja, kalau memang Islam adalah agama yang benar-benar istilahnya dari Tuhan, sampaikan, jelaskan kepada saya ya, ada negara Israel yang sangat kecil yang berada di Jazirah Arab, dikelilingi lebih dari 10 negara Arab yang mayoritasnya agama Muslim. Kenapa Israel sampai detik ini, kalau memang benar ya, skip aja lo ngomong Israel Bang, lanjut ganti topik ah. Ya aku hanya ingin bertanya,
Itu saja. Terima kasih. Oke. Silakan dilanjut dulu narasinya. Kalau masih mau abang. Tapi kalau nggak boleh ngomong itu, baik saya skip aja. Nggak apa-apa, Saya nggak juga apa-apa, menghormati. nggak apa-apa. Nggak masalah. Karena saya kan istilahnya makan abang terbuka, tapi kalau terlalu ini ya saya akan cabut. Karena saya menghormati Ya, silakan, sebagai apa-apa. tamu. Ya. Jadi gini bang, artinya kenapa kalau memang Islam adalah agama yang benar-benar yang datang dari Tuhan, yang ya, kenapa Palestina tidak ditolong ya oleh kan Islam itu persaudaranya sangat kuat ya. Iya. Kenapa tidak ditolong dan sampai hingga kini Israel itu bahkan ada perang yang hanya 6 atau 5 hari itu sekejap selesai. Nah, apakah ini bukan tanda bahwa umat Israel itu adalah diberikan janji oleh Tuhan sehingga tidak bisa dikalahkan atau bagaimana? Itu aja sih Bang, terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kemudian saudara kita ini bertanya, Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam Al-Qur'an, "Wa qulil haqqu mir rabbikum." Kebenaran telah ditorehkan kemudian Allah kepada alam semesta ini. Seluruh kebenaran Allah torehkan. Lalu Allah memberikan penjabaran. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau ingkar, silakan ingkar, kata Allah. Nah, terkait dengan apa yang saudara saya sampaikan, kenapa masih ada bangsa itu? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kami umat Islam ini untuk mati syahid. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Itu Allah kemudian sampaikan kepada kami bahwasanya jangan kamu mengira orang yang mati berjuang di jalan Allah, jihad, itu mati, melainkan mereka hidup. Mereka hidup, mereka nggak mati. Nah, inilah yang kami kejar kemudian. Jadi ketika Allah memanjangkan usia orang-orang pembangkang yang dikutuki oleh Allah ini, itu sebagai ladang kepada umat Islam kemudian untuk jihad. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, iblis berkata, Rabbi bima aqwaitani la uzayyannanna lahum fil ardi wa la uqwiyannahum ajma'in. Itu kata iblis. Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Sangat besar kemungkinan iblis ikut campur dalam hal ini, menjadikan sebuah kejahatan menjadi indah. Apa yang terjadi? Miliaran orang-orang Kristen menyanjung kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka Israel. Mohon maaf, kita harus mengarahkan ke situ sedikit. Nah, lalu kemudian iblis pun akan mendatangi orang-orang ini di dalam Al-Quran surah Al-A'raf dengan menganggap hal itu sebagai sebuah kebenaran, sebagai aspek penilai bahwa Islam itu tidak benar dikarenakan mereka masih eksis sampai hari ini. Itu keliru. Kenapa demikian? Dijawab sendiri oleh Bible sebelum saya ke Al-Quran. Bible mengatakan begini dalam Ulangan 32 nomor 21. Mereka membangkitkan cemburuku. Mereka di sini adalah Bani Israel. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Elohim. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan menggunakan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan menggunakan bangsa yang ummi. Jadi sepanjang hari sampai hari ini,
mereka iri, dengki, cemburu terhadap bangsa Ummi. Allah menjadikan bangsa Ummi ini sebagai alat untuk membangkitkan amarah, kecemburuan mereka. Disebabkan karena mereka telah membangkitkan cemburu Tuhan alam semesta, membangkitkan sakit hatinya Tuhan alam semesta berdasarkan Ulangan 32 nomor 21. Artinya Tuhan sengaja mengulur-ngulur, memanjangkan usia mereka untuk menyakitkan hati mereka melihat kecemerlangan, kejayaan, ya, keberhasilan, kemakmuran umat Islam yang pada zaman mereka berjaya, umat Islam atau kaum Nabi Ismail itu tidak dianggap umat. Oke, pada saat mereka berjaya, keturunan Siti Hagar dianggap sebagai keturunan yang tidak ada fungsinya, tidak ada manfaatnya, tidak dipandang dengan pandangan sebelah mata, bahkan tidak dipandang dengan dua mata sekalipun. Itulah yang terjadi. Allah kemudian menjadikan batu sandungan bagi mereka sampai hari ini. Jadi Tuhan memanjangkan usianya untuk melihat kejayaan umat Islam, di mana Nabi yang diangkat sebagai penutup bukan dari bangsa mereka, melainkan dari bangsa dari Bani Yishmail, anak tunggal dari anak yang pernah menduduki kedudukan sebagai anak tunggal dari Abraham alaihissalam. Seperti itu ya saudaraku cendana, mudah-mudahan Anda masih mendengarkan di bawah. Apa yang saya sampaikan ini berdata. Kalau Anda mulai merasa tidak nyaman dengan keberadaan kami sebagai apologet, ya saya mohon maaf. Itu kami harus tampil, mati pun tidak akan pernah mundur, terancam dengan senjata apapun tidak akan pernah berhenti, di penjara di bawah bumi sekalipun dalam kedalaman 500 km dari dasar bumi, tidak kami akan pernah berhenti untuk menyuarakan bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Di luar daripada kedua ini adalah sesat dan neraka jahanam. Demikian. Silakan para Dewan Guru yang mau menyampaikan atau menambahkan. Ya, daman dikit aja boleh. Silakan. Masya Allah. Nah, karena banyak orang yang mungkin salah di lakum dinukum waliyadin gitu ya. Nah, kita akan merujuk dari beberapa tafsirat ulama, termasuk kita akan merujuk dari beberapa kaidah lughawi. Apa maksud daripada lakum dinukum waliyadin? Oke, boleh dibesarin host sedikit. Walaupun agak kebalik, ini mungkin nggak bisa dibalik kamera ya kalau di room sini. Coba. Kita jelasin dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lakum dinukum waliyadin ini, lakum dinukum, di mana lam ini kalau di dalam prosesi bahasa Arab namanya itu lam limilki. Artinya daripada pemahaman lakum dinukum waliyadin, kalau kita meninjau di situ daripada tafsirat para ulama, yakni jika kalian telah rela dengan agama kalian, maka aku juga telah rela dengan agamaku. Maksudnya apa? Arti lam limilki adalah menunjukkan sebuah kebanyakan dan tam menjadi sebuah kebenaran. Arti tam menjadi sebuah kesempurnaan. Artinya tidak boleh kemudian ibaratnya gini, tidak boleh yang kemudian yang punyanya milik Islam menjadi milik orang lain, maka itu wajib dibela. Mana contoh? Ada satu hadis Nabi di dalam Muslim 41, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa banu ummatihi wa kalimatihi alqaha ilal Maryam. Artinya apa? Jika kemudian Isa ini adalah seseorang yang mulia yang diturunkan oleh Allah, tidak pernah mati dalam keadaan terhina. Jika kemudian ada orang yang mengklaim Isa adalah miliknya, apa pembelaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tanda man? Man ini adalah isim mausulah yang berada di akhir kalimat. Apabila kemudian isim mausulah ini disebutkan di awal kalimat, maka sifatnya adalah penegasan. Apa yang dikatakan Nabi? Man syahada, siapapun yang bersaksi bahwa Tuhan adalah Allah, aku
aku adalah Nabiullah dan Isa adalah utusan Allah. Karena apa? Diklaimnya oleh orang-orang Yahudi, diklaimnya oleh orang-orang yang terdahulu penyelewengan terhadap tentang siapa Nabi Isa. Bukankah di dalam Al-Quran Nabi Isa selalu berdoa kepada Tuhannya, salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya Allah, ya Tuhanku, bukankahlah kelahiranku ini untuk memfitnah engkau, seakan-akan aku menjadi Tuhan, seakan-akan aku mengatakan aku telah lahirlah sebagai Tuhan di negeri Daud. Tidak ya Allah, tetapi mereka yang mengatakan telah lahirlah Tuhan di negeri Daud, akan tetapi aku tidak pernah mengkonfirmasi itu. Artinya penjabaran daripada lakum dinukum waliyadin. Jika kalian membangun sebuah agama, kalian musyrik dengan versi kalian. Jangan kemudian mengambil lam limilki tadi, seakan apa yang kami miliki menjadi milik kalian. Sama seperti lafal Allah. Bukankah Allah telah mentaksiskan dirinya di dalam la ilaha illallah? Apapun yang kalian tuhankan, kata Allah, silahkan. Akan tetapi aku makhud bil khas. Arti makhud bil khas, aku terkhusus menjadi yang paling layak untuk kemudian kalian sembah. Artinya apa? Jika kalian menobatkan, padahal di dalam akal kalian kutitipkan sebuah kekuatan, di mana kekuatan akal kalian tahu yang mana yang paling kuat. Tapi ketika kalian menobatkan bahwa yang harus kalian tuhankan adalah sesuatu yang paling lemah, ingat, kutaksiskan aku dengan pengucilan illallah, kecuali Allah. Makanya ada alif lam pada lafal Allah. Artinya apa? Apapun yang kau sembah wahai manusia, terserah. Mau kau nyembah tokek, nyembah charger, nyembah buaya, bodoh amat. Tapi istilah ketika aku dinamakan dengan oleh lafal Allah, ketika aku menamakan, mentaksiskan diriku dalam sebuah namanya, sebuah nama dalam sebuah alamiah, maka jangan pernah kemudian memfitnahku. Namun apa yang kemudian terjadi ketika nama Allah ini dipandang kuat di dalam Kristen, bahwa itu adalah sesembahan, bahwa itu adalah manusia, terpahamnya teritais, pantaskah kita untuk diam saja? Pantaskah kita ketika Allah yang maha kuat dipandang oleh otak manusia yang berkhianat kepada Tuhan yang maha kuat, dipandang menjadi sang maha lemah? Arti lakum dinukum waliyadin artinya apa? Jika kemudian ada satu agama dengan miliknya yang penuh, maka jangan ganggu mereka. Namun jika lakum dinukum, apa yang kemudian ditandatangani oleh Allah di dalam al-yauma akmaltu lakum dinukum, hari ini telah kupatenkan kepadamu wahai semuanya, wahai Muhammad dan semua umat yang mengikuti engkau, sebuah agama. Kenapa kalian maka jangan ada kemudian orang lain yang mengusik engkau. Maka arti lakum dinukum waliyadin, jika ada sesembahan lain, maka biarkan mereka dalam kemusyrikannya, tapi jangan pernah mengusik agama engkau wahai Muhammad. Sekian dari Daman. Baik, Bang Zuma, Kanda izin dulu Kanda. Tunggu, ada yang kesurupan tadi. Ada yang muncul kesurupan sedang. Izin, nanti saya yang tangani. Kenapa LGBT itu? Karena saya salah masuk, dia dikira di sini ada babi. Salah masuk. Dia naik, kakinya keinjek gitu sama penonton di bawah. Ini jerit nih kata, tolong kakiku gitu. Aduh, dia lagi pusing itu cari setrika yang khusus untuk menghaluskan dan tidak mengeriputkan pantatnya katanya. Anusnya mau dibuat tidak keriput. Kanda kan ada video itu Kanda toh. Bagaimana kalau kita naikkan, nanti saya mute. Gimana? Boleh Tonji? Bagus Tonji. Siap. Siapa yang punya hak tadi? Bang Nandar ya, silakan Bang Nandar. Apa tuh? Ya, pakai dek polok nah. Dek rambut mata ya. Polon kan de babi. Ada video Bang Andi. Edi silakan naik kembali. Ini gak ada nasi bungkus, Dis. Ngapain naik ke sini, Dis? Gak nasi bungkus. Hiburan. Gak ada nasi bungkus, yang ada di Buat masjid hibur sana. nggak apa-apa Ustaz Sugi, buat hibur. Ada baju koko milik kakek saya masih ada loh Bang. Kalau mau aku kasih. Lengkap dengan kopiah. Saya ingat dulu si Edis. Dia benar-benar cari nasi bungkus itu, benar. Ada ndak yang menyimpan foto beliau menggunakan baju apa tuh yang milik Yahudi tuh? Ada nggak? Oh, baju Yahudi ada. Hilang di gua HP gua ada. Ada kan yang lipat-lipat juga. Apalagi namanya tuh? Iya. Ada nggak? Bisa nggak tampilkan itu ketika dia masih mesianik, ngaku mesianik? Ada. Ini Menggunakan kayak Rabi Bang Nandar ada, Yahudi. Bang Nandar ada.
Yang pakai sorban itu loh, mana-mana. Iya. Gede mana Nandar. Ada parah ini orang ini. Ada lagi tuh, ada lagi. Ada. Menggunakan jubah terus. Edis, manusia aneh. Nggak, kalau mulutnya dia nggak terlalu besar, ya kita layani. Ini mulutnya besar kali. Mengaku 13 tahun lagi mengkaji Quran. Bagaimana kalau kita uji dia huruf hijaiyah, teman-teman? Naikkan aja Gerunda. Tampilkan ikra 1, ikra 2. Nah, yang jadi masalah lagi, waktu kenal saya ngakunya udah 13 tahun. Masa sampai sekarang 13 tahun terus? Silakan Edis, kirim permintaan Ya, Edis. buat hiburan nggak apa-apa. Kedua kemarin itu ya, dia jual buku kan. Yang beli bukunya itu keluarganya sendiri, itu pun dipaksa. Kalau nggak salah waktu itu dia bikin semacam makalah itu ya. Ada beberapa orang yang dikirimi makalahnya, tapi saya nggak dikiriminya. Dijanji dia mau kirim, padahal saya nggak dikirimkan, yang lainnya dikirimkan. Mungkin Ahisugi juga dapat kirimannya waktu itu. Nggak ada dia kirim saya, mana berani dia kirim saya. Ya, ada dia buat clipping waktu itu ya kan, dikirimkan katanya. Sama saya nggak dia kirim. Saya mau bikin acara debat spektakuler ini. Kembuan PS Edi seputar-putar. Kembuan lawannya itu. Wah, kalau Daman pegang Pak Kambuan sih lebih sih. Di jadwal ya, Mas Pandi, di jadwal lah Kembuan sama Edis ya, di jadwal. Siap, Bang Andi. Kapan Bang Andi besok? Besok lah kita akan panggil semua TV nasional untuk menyiarkan. Ini spektakuler loh. Siap. Katanya disiarkan Bang Handi sampai ke Mars ya Bang Handi ya? Sampai ke Pluto. Oke. Burundi. Apa naikin aja, nanti kita ini buat hiburan ya. Siap. Silakan Bro Edis naik. Teman-teman tolong dipanggil Edis itu di mana tempat dia sekarang. Biar Baru lagi sudah makan babi. Moncongnya ntar dulu, habisin moncong dulu baru kesini. Asik katanya. Bang Handi ada kasih nomor saya kepada Murtadin? Dia mau mualaf itu. Anak Makassar. Oh, Dia mau katanya mau peta lampu yang sarankan. Terus dia mau katanya offline aja. oh gitu. Iya. Ya udah, nanti kita lihat keseriusan beliau ya. Iya. Murtad mau mu'alaf. Mm-mm. Apa dibilang ini? Saya Auli. Sebelumnya saya pernah murtad masuk ke ajaran Kristen. Aulia iya. namanya itu. Aulia namanya. Oke. Islam berarti bukan mu'alaf ya Bang ya? Gimana deh? Murtad masuk Islam lagi berarti bukan mu'alaf ya? Mu'alaf juga. Mu'alaf juga ya? Mana Edis? Ini Edis dari dulu jadi mainan kita ya, Ahi. Naikin aja kalau ada Edis nih, Bang Pandi. Naikin aja. Jadi mainan dari dulu. Enggak, kalau dia ngomong so intelek soalnya. Kalau di Zoom itu ya, baru 1 menit bicara saya turunin lagi, teriak-teriak di bawah. Naikin lagi dong, gua naikin lagi. Baru bicara lagi gua naikin. Itu nggak ada malu-malunya loh, udah di-kick minta lagi, minta lagi, memang nggak ada harga dirinya gitu loh. Bang Andi disapa dulu nih yang dinaikkan tadi Bang Andi. Oh iya, Lee Henry. Halo Bro Lee. Ya Mas, Assalamualaikum. Ya Bang. Ingat nggak si Edis lawan si Kholik dulu? Mampus dan dibuat. Ingat Bang Edi? Ah Bang. Iya. Iya. Gabung, jadi Lawan nggak si tahu. Kholik yang ngomongnya susah. Gua jadwalkan sama si siapa itu yang nggak bisa bicara ya, lupa saya. Si Kholik. Ya. Gua jadwalkan mau dia. Gua jadwalkan. Yang
Kata si Edis, ngomong apa ini? Lu terjemahin lah, kamu ahli bahasa. Ibarat kata Banjuma lah. Wah, pendeta besar mau lawan Banjuma. Pendeta Alberto, baru ini, orang baru ini, masih perawan ini, pendeta Alberto. Saya udah siapkan thumbnail ya, baik-baik. Debat spektakuler. Pendeta pendatang baru. Pendeta Alberto. PS Zulkifli M. Abbas. Pas mulai-mulai, buset deh Alberto, kurang ajar. Ya, Bang Fandi itu Frans minta naik juga. Nah, ini hiburan nih. Anak didiknya Bang Andi. Dua hari saya persiapkan thumbnailnya itu. Allahu Akbar. Ternyata muridnya siapa lagi namanya itu? Yang pendeta yang nginjilin tikus itu siapa namanya? Pendeta Agung. Damang. Ini murid saya juga ini. Iya gimana Pak Frans? Ehonya dia terlalu Bisa. Oke, gua saja gini aja. Nah, ini udah mantap nih. Gimana Pak Frans? Ini si Frans ini Katolik progresif dia. Katolik progresif. Serius. Preman bang. Preman. Oh masih preman. Katolik preman dia. Kalau sama Frans sedot WC Zending Daman nggak ikut lah, lanjut aja. Ya udah Frans, lu mau nanya apa Frans? Saya sih maunya preman Al Pacino. Ya udah, mau nanya apa? Mau nanya apa atau mau ditanya apa, topik apa? Banyak yang mau saya tanyakan, banyak, hanya misalnya tentang tulisan yang katanya ditulis di sebuah tulang. Nah, itu lalu mengenai kata Allah baik dalam Alkitab maupun dalam Al-Qur'an. Lalu mengenai ada di surat apa tuh di Al-Qur'an yang katanya kata-kata seperti begini. Firman Allah berfirman. Lalu terus ada kata-kata lagi, demikianlah firman Tuhanmu. Lalu gitu. Lalu ada lagi mengenai firman Allah yang mengatakan apa ya? Dengarlah wahai Muhammad, dengarkanlah Tuhanmu yang yang waktu di zaman Ibrahim apa gitu, pokoknya saya sudah lupa deh. Ya pokoknya mengenai itu dah. Jadi intinya setelah kita berdialog selama bertahun-tahun, walaupun saya jarang sama Bang Handi, sama Bang Zuma, tapi saya sering di Komal-Komal Islam, lalu saya pindah ke Komal-Komal Kristen, saya bandingkan, dan saya mendapat satu jawaban bahwa Alkitab berbahasa Indonesia dengan Al-Quran yang dibuat di Mesir, pada tahun 1924. Lu ngomong apa sih Frans? Satu topik aja dulu, tanya satu aja dulu apa? Udah dibilangin, lanjut. Intinya kita langsung masuk ke judul aja deh. Judulnya apa nih? Mata saya kip nih Bang. Selamat malam. Kayaknya Pak Bapak, kalau itu saya tidak akan komentar lagi. Iya betul ya, itu bukan Bapak. Adakah suaraku di sini, guys? Ada orang lagi ngomong juga tadi. Ada masih ngomong. Si Frans masih ngomong, Anda ngomong juga no? Oh iya, apa kabar semua abang-abangku yang ganteng? Oh, si Oke, kita diskusi apa ini? Yesus bukan Bapak. Aduh, mantap. Oke, silakan. Tarik nafas dulu. Bentar, silakan Bang Yosi kok di opening aja, nanti Bang Juma yang nanggapi, silakan. Iya, bentar. Apa sih? Kesuwen ah. Oke, sudah. Jadi gini teman-teman, boleh nggak kita buat narasi
tapi judulnya kayaknya diganti. Jangan ini karena ini teman-teman nggak paham ini, mendalam ini. Coba Yosi, nafasmu itu kasih jauh-jauh itu dari speakermu. Nanti meletus kena mulutmu, pecah ter apa ya namanya? Pecah bibirmu nanti. Coba nafas yang kayak badai ya. Masa sih kencang ya? Kalau dekat berarti ya. Nafas abang kayak badai. Gini aja. Bikin temanya atau judulnya, apakah Tuhan kita ada nggak? Gitu. Boleh nggak ganti judulnya? Jangan ini. Kalau ini teman-teman pasti nggak paham. Lah kok ngatur-ngatur kau naik di sini? Iya, supaya kan kita diskusi dua arah. Gitu teman-teman. Bang Andi, ini orang gimana ini Bang Andi? Aduh, bosan ku tengok ini mukanya. Gimana teman-temanku, abang-abangku yang ganteng? Udah Bang Yosi, lu jelasin tuh tipnya itu. Yesus itu apakah Bapak itu juga, atau Bapak dan Yesus beda, atau sama itu lo? Lah masa kita bahas ini doang, nggak dua arah? Ya nanti juga diwara, habis ini kau bertanya lagi gitu loh. Kalau diskusi itu enak dua arah. Kalau satu arah begini, seakan-akan kita berdiskusi hanya Kristen aja, terus dari Islam nggak ada gitu. Ya udah deh, lu nanya duluan deh apa lu mau tanyakan, nanti ditanya balik. Yang benar ini. Ya. Ya, oke. Dengarkan saya. Bang Yosi, sebelum bertanya gini loh, saya sarankan tema ke Bang Yosi. Dengarkan saya dulu nih sih. Bentar dulu Bang Yosi. Saran. Yesus bukan Bapak, nanti Nabi Muhammad bukan Tuhan, begitu temanya. Gimana? Dua arah kan? Yesus bukan Bapak dan baginda Rasulullah Nabi Muhammad bukan Tuhan. Bukan gimana? Tuhan. Oh. Iyalah kan bukan Tuhan Nabi ya. Ya udah, silakan bertanya lah kau. Gini aja lah. Tapi jangan marah kalau saya bernarasi ya. Teman-teman marah lagi. Sudah jalan banget. Iya, bernarasi. Kalau berstatement itu harus pakai bukti. Gitu loh. Iya kan bernarasi dulu. Jadi teman-teman bisa pecahkan narasiku ini. Kalau ada Tuhan, tapi Tuhan itu tidak pernah menampakkan dirinya, tidak pernah menyatakan dirinya kepada manusia, apakah itu bisa dipercaya? Cukup? Bahwa dia adalah Tuhan? Nah, itu dulu. Ya, silakan. Ya udah, silakan, Banyuma. Tuhan. Panjang-panjang ya. Tuhan tidak menampakkan dirinya. Menurut saudara, sebelum Tuhan menciptakan alam semesta, Tuhan itu ada atau enggak? Sebelum menciptakan alam semesta, kalau di Kristen itu Tuhannya sudah ada. Tapi saya nggak tahu di Islam. Oke. Tuhan itu sebelum menciptakan alam semesta, Tuhan itu sudah ada. Nah, bagaimana cara Tuhan ini menyatakan dirinya ada? Dengan cara menampakkan dirinya kepada manusia dan bercerita kepada manusia ciptaannya. Itu jangan ketawa, itu Bahlul, saya ulang pertanyaannya. Saya ulang. Apakah sebelum adanya alam semesta ini Tuhan itu sudah ada? Sudah ada. Bagaimana cara Tuhan menyatakan dirinya ada? Dia menyatakan dirinya kepada manusia ciptaannya. Kenapa ketawa itu? Nah, sekarang begini. Diam dulu. Dengarkan narasiku ini. Teman-teman bisa buktikan bahwa Tuhan teman-teman itu ada atau tidak? Bagaimana caranya membuktikannya? Kalau saya jelas gini, Bang Zuma dengarkan saya dulu. Kalau saya jelas di dalam Bible sudah banyak buktinya bahwa dia menampakkan diri bahkan kepada Adam sampai Abraham dan juga yang lain-lain. Sekarang buktikan di dalam turunin Islam kalau dia nggak bisa mendengarkan, turunin. Kita nggak butuh orang yang tulul.
Kita nggak butuh orang yang tulul. Jadi gini, saudara Yosi, tadi Anda mengatakan sebelum alam semesta diciptakan, Tuhan itu sudah ada. Katanya iya. Ya kan? Muncul pertanyaan, bagaimana supaya Tuhan itu bisa diketahui bahwa Tuhan itu ada? Bagaimana Tuhan itu bisa menyatakan dirinya bahwa dirinya ada? Anda mengatakan dengan cara menampakkan dirinya. Itu mah hantu. Tuhan untuk menyatakan dirinya ada kepada makhluknya, maka Tuhan menciptakan. Nah sekarang duluan mana bumi ini dengan manusia? Duluan bumi. Berarti dengan adanya alam semesta duluan dicipta, kemudian manusia diciptakan di atasnya dengan akalnya, tanpa yang menciptakan itu nuzul seperti bayi dalam konsep Tuhanmu. Orang berakal sudah tahu Tuhan itu ada. Kenapa? Ada alam semesta ini. Bahlul, dan selamanya akan bahlul. Itulah kau. Lanjut teman-teman. Ya, silakan Bang Frans. Jadi kalau Saya silakan tambahin Pras. apa yang dikatakan sama teman. Iya. Saya tambahin apa yang dikatakan teman saya tadi, soal ketuhanan atau sang pencipta yang menciptakan alam semesta menurut Alkitab secara firman. Nah, itu sebenarnya saya memahaminya itu konsep ketuhanan di Alkitab berbeda dengan konsep yang di Al-Quran. Kalau yang di Alkitab itu memang betul kata dia, Tuhan sudah ada duluan sebelum alam diciptakan secara firman. Karena di situ dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, Roh Allah ini dia berbeda dengan Tuhan Allah yang hidup, yang menciptakan Adam dan Hawa, yang adalah Bapa. Nah, dialah Bapa, dialah Tuhan semesta alam yang menciptakan Adam. Sedangkan kalau Roh Allah itu, dialah yang yang dikatakan oleh Yesus dalam perjanjian baru, setelah Yesus hadir di muka bumi, dialah Allah yang esa, Allah yang benar. Itulah mengapa di dalam Alkitab bab 1 ayat 26 dikatakan, demikianlah Allah berfirman, baiklah kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, jadi dalam hal ini, waktu zaman kejadian itu sampai zaman Abraham, itu Allah selalu menampakkan diri. Mereka kelihatan, dan Tuhan Allah dan Roh Allah atau Allah yang esa itu, mereka berinteraksi. Nah, lalu ketika di zaman Al-Quran, itu saya memahaminya itu ada kata kami di dalam Al-Quran itu yang satu merujuk kepada Tuhan Abraham yang disebutkan dalam Al-Quran, kalau tidak salah Al-Baqarah berapa itu yang dikatakan bahwa dengarlah wahai Muhammad, demikianlah tentang Tuhan yang zaman Ibrahim. Nah, itu jadi dalam hal ini di Al-Quran itu ada Allah, Tuhan Allah Israel, Allah yang hidup, dan yang satu lagi adalah Allah yang adalah zat, yang kalau kata bahasa Sanskertanya itu Tuhyang atau sang pencipta secara ilmiah. Jadi di dalam Al-Quran tuh ada dua Tuhannya ya seperti gitu. Yang satu Tuhan Allah Israel zaman Abraham dan Musa dan Daud dan seterusnya, dan yang satu lagi adalah sang pencipta secara ilmiah. Itu yang saya pahami sih kalau mengenai ketuhanan, konsep ketuhanan itu bedanya. Demikian singkatnya. Oke. Kita kerucutkan pembahasan. Kita bahas kitab yang bukan kitab Anda dan juga bukan kitab saya, yaitu Kejadian. Kalau Anda memahami kitabnya Yahudi dengan pemahaman paganisme bahwa Tuhan itu sama seperti manusia, apa Anda percaya bahwa pencipta alam semesta itu punya biji zakar? Jawab dulu. Kalau dalam hal kejadian